Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin tadi malam ya, itu malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban, dan hari ini pun sejatinya storing apa kegedean volumenya, atau saya jauh aja lah. Iya, jadi malam nisfu Sya'ban itu minimal apa amal yang kita lakukan? Minimal sholat maghrib isya berjamaah sama subuh tadi, minimal. Karena selama ini orang cuman maghrib isya, boleh juga sih. Ya, kalau para ulama dahulu menghidupkan betul dari sore sampai subuh. Jadi kalau mau tahu tentang amalan itu Sya'ban itu dari sore sampai subuh, nggak tidur. Ya, cuman ini nggak diamalkan oleh banyak orang, termasuk kita. Kita cuman malam doang ya. Karena bukan hanya malam 10 Ramadan yang dihidupkan, tapi juga ya malam ini susah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan kita semua, di mana doa-doa dipanjatkan pada malam nisfu Sya'ban itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini pengajian penutup ya sebelum Ramadan ya. Kalau Ramadan biasanya libur. Ya, mudah-mudahan kita sampai ketemu bulan Ramadan, coba cek kiri kanan kita, apa masih ada lengkap enggak jamaah kita. Kalau di jamaah saya udah ada berkurang 5 orang. Ya, tarawehnya udah sisi kiri kanannya udah berkurang. Orangnya udah berpulang. Mudah-mudahan ini tidak ada yang kurang ya. Masih diberikan kesempatan. Maka kalau Nabi sampaikan apa? Idza dakhala 'alaikum Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Apabila datang bulan Sya'ban, bersihkan diri kalian dan perbaiki niat. Maksudnya apa? Banyakin ibadah mulai dari sekarang. Puasa ya, puasa minimal Senin Kemis, atau kalau bagus kemarin tuh Ayyamul Bid dari tanggal 13, 14, 15, bagus banget. Senin Kemis sisanya ya boleh. Kenapa? Itu persiapan kita Ramadan. Nabi itu begitu, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Beliau ya termasuk memberi contoh. Ibaratnya arena balapan, Ramadan itu arena balapan. Orang balap kenceng-kencengan, ya. Makanya Sya'ban ini bulan apa? Kita persiapkan diri. Kalau bahasa mungkin kalau kita mau balapan pakai motor, motornya di-tune up dulu ya enggak? Dipanas, di-tune up dulu Pak. Tune up, panasin. Ya, supaya nanti balapan Ramadan kita enak bawanya, nggak mabok ya. Kebanyakan kan kaget. Hari pertama, kedua, ketiga, taraweh penuh masjid nih, ya betul nggak? Penuh, sampai nggak ada tempat. Tapi pas mulai 10, 11, 12 mulai ada kemajuan. Sapnya pada maju, sandalnya juga maju kan gitu. Nah itu, jadi karena nggak siap, nggak dipanasin dulu. Udah rontok duluan di jalan ya. Nah mudah-mudahan ini bagian, dan ini taklim menyambung mungkin kegiatan tadi malam ya. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam rangka menjalankan ajaran sampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis ke-37. Sudah ketemu ya? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati
thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Hadisnya sahih. Coba kita pahami dulu ini hadisnya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah di luar Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi itu adalah firman Allah di luar Al-Qur'an. Tapi karena dia ini hadis, maka hukumnya pun berlaku seperti hadis. Ya, kalau Quran pasti sahih. Quran itu mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Karena hukumnya berlaku seperti halnya hadis. Hadis juga ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah ataupun palsu juga ada. Ya. Nah, ini adalah hadis qudsi yang sahih karena ada di Sahih Muslim dan Bukhari. Diriwayatkan dari Allah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari baginda Rasulullah SAW bima yarwihi, dalam hal yang diriwayatkan an Rabbi dari Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, qala, berfirman atau bersabda. Ini Nabi yang nyampein, tapi ini sebetulnya Allah. Seakan-akan Allah yang menyampaikan. Cuman ini redaksinya Nabi yang menyampaikan, bukan Allah. Kalau Al-Quran Allah langsung. Innallaha katabal hasanati wa sayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat, kataba al hasanati wa sayyi'at, kebaikan-kebaikan, hasanat kebaikan-kebaikan, itu jamak, semua kebaikan, kecil, sedang, besar, dicatat. Wasai'at, dan juga keburukan, kejahatan, kecil, sedang, besar juga dicatat. Siapa yang mencatat? Nah, ini tentunya ya ada petugasnya. Siapa? Malaikat raqib dan atid. Ini tiap saat mendampingi kita. Ya, setiap saat mendampingi kita. Mendampingi apa? Ya, mencatat, melihat. Ya, nanti dilaporkan. Nah, ini kata Nabi, malam nisfu Sya'ban atau sorenya dilaporkan itu amal kita kepada Allah. Nah, ini ya Allah ini hamba-hambamu ini. Ya, sore tadi mau nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, zikiran. Dilanjut sholat malam, sholat maghrib berjamaah, kemudian baca yasin, ya, apalagi sholat tasbih, apalagi sholat taubat, sholat awabin, macam-macam lah. Kalau sholat nisfu Sya'ban setahu saya nggak ada, yang ada sholat taubat atau sholat hajat atau sholat tasbih, ya. Nah, itu sampai terus malam dilaporkan tuh. Siapa yang melaporkan? Ada malaikat tugas khususnya mencatat amal, adalah raqib dan atid. Masing-masing kita ada. Jangan dipikir nggak dicatat semua. Termasuk sekarang ini kita duduk
sambil ngopi, wah luar biasa ini. Yang sedekahnya ini barokah insyaallah. Dapat pahala ya. Yang barokah makanan pagi ini ya. Itu kenapa? Ini taklim lebih baik dibandingkan sholat sunnah. Ya. 100 rakaat kita berapa? Mungkin hampir 1 jam. Saya mau tanya, kalau sejam berapa rakaat kita sholat? Tergantung Ustaz. Kalau sholatnya super kilat, mungkin banyak. Ya. Tapi kalau reguler mungkin dikit kan gitu. Tergantung sholat. Summa bayana dzalika, kemudian dijelaskan. Maksudnya mencatat kebaikan dan keburukan seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, hamma. Belum niat belum. Kalau niat udah mengamalkan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan. Ya, karena kalau niat itu Pak, Bu, itu sudah mau diamalkan. Misalkan gini, saya mau sholat maghrib dari rumah, itu belum niat. Niat itu selesai wudhu, masuk masjid, ikutin mulai kita ini berdiri, siap takbiratul ihram, niat. Nah itu baru niat. Tapi kalau baru mau, itu belum niat. Paham ya? Jadi yang namanya niat itu apa? Al-qasdu bil qalbi muqtarin bil amal. Yang namanya niat secara fikih, maksud hati dibarengi dengan perbuatan. Saya sedekah Ustaz lillah, langsung keluar duitnya. Bukan nanti sedekah Ramadan depannya. Ramadan depan masih jauh. Ya, masih jauh. Itu belum niat, namanya baru mau. Nah, ini hamma itu. Ya. Barang siapa yang berkeinginan berbuat kebaikan, hasanah, satu kebaikan. Falam ya'malha, tapi enggak jadi dilaksanakan. Enggak jadi nih. Udah berkeinginan, saya mau sedekah nih besok subuh nih. Nah, gitu kan, tadi malam nih. Falam ya'malha, tapi dia enggak jadi karena ada 1-2 hal. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah tetap catat satu kebaikan. Satu kebaikan tuh baru niat doang. Baru niat doang. Tapi jangan dibiasakan niat terus nggak pernah dikerjain, ya. Ya udah saya mau nyumbang masjid, niat dari dulu, dari zaman kapan gitu kan? Iya. Nanti malaikat juga tahu, ini mah orang niat doang, ya baru mau doang nih, belum niat, ya. Dicatat satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amila, barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan dan diamalkan, dikerjakan, dieksekusi. Ya, kataballahu indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila adafin katsirah. Maka Allah catat satu kebaikan itu dengan ganjaran 10 kebaikan minimal tuh 10 kebaikan. Sampai berapa? Ditambahkan di sini sampai 700. 10 sampai 700. Terus sampai apa? Ila adafin katsira, sampai berlipat-lipat ganda yang tidak terbatas. Itu SOP-nya. Paling rendah amal kebaikan diamalkan itu 10 ganjarannya. 700 sampai tidak terbatas. Saya kasih contoh. Kalau baca Quran, Ibu nih, kata Nabi apa? 1 hurufnya baca Quran itu berbanding 10 kebaikan. Coba bayangkan kita baca Al-Fatihah saja itu berapa huruf? Al-Fatihah nih. Satu hurufnya 10 kebaikan. Itu satu yang 10 dan banyak yang lainnya 10. Minimal 10. Yang kedua yang 700. Nah, 700 ini sedekah. Kan Al-Quran sudah bilang tuh. Ya, Al-Quran sudah bilang, mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak sedekah fi sabilillah seperti orang menanam satu benih tumbuh akhirnya berbuah, ya, ada 7 cabang, masing-masing cabang ada 100 buah, 100 bulir, 100 biji. 7 kali 100 sama juga 700.
SOP sedekah minimal 700 pahalanya. Makanya lebih tinggi dibandingkan sholat. Ya. Pahala sedekah yang ikhlas lebih tinggi dibandingkan ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah sedekah ini berat. Karena godaannya lebih berat, ya enggak? Punya uang 1 juta nih. Kira-kira ngeluarin infak 1 juta buat masjid bisa? Gampang. Kan berontak dulu tuh, mikir-mikir dulu, ya enggak? 1 juta. Ini kalau dipakai beli buat apa? Cendol, bisa berapa itu. Mikirnya kan ke situ. Godaannya. Tapi kalau sholat mah gampang, kan enggak pakai modal, cukup wudu, gelar sejadah, sholat enggak? Tapi kalau sedekah pakai modal, makanya ya pahalanya 700 tuh. Apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi di malam nisfu Sya'ban, sama. Ya, jadi 700. Nah, yang lebih dari 700 ya termasuk infak, ditambah dengan puasa, ibadah yang sangat rahasia. Ya. Makanya Allah apa? Dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan ganjarannya. Kalau udah bilang begitu enggak terbatas. Enggak hitung-hitungan lagi Allah tuh. Wah, ini hambaku nih ikhlas. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang sangat rahasia itu puasa. Ya enggak? Kalau sedekah kan kelihatan tuh ya. Bawa beras, ngasih duit, pakai amplopnya dikasih nama, iya. Nggak diumumkan, nggak usah diumumkan, tapi di amplopnya dikasih nama, ya sama aja. Orang tahu nggak? Tahu. Ya nggak apa-apa, boleh. Asal jangan ada riya kan gitu. Boleh nggak Pak Ustaz diumumkan? Boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh itu disantumkan namanya, disebutkan namanya, ada perasaan bangga, merendahkan orang lah. Tuh, saya mah sedekah, dia mah enggak tuh. Padahal rumahnya 5 tingkat, saya cuma 1 tingkat. Pelit dia mah. Itu enggak boleh kayak gitu. Ya, enggak boleh. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berkeinginan melakukan kejahatan falam ya'malha, enggak jadi diamalkan. Kataballahu 'indahu hasanah kamilah, maka dicatat oleh Allah mendapat 1 kebaikan. Niat jahat atau keinginan jahat enggak jadi, dapat 1 kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, barang siapa atau jika dia ingin melakukan kejahatan dan diamalkan, dieksekusi, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka Allah cuma cukup 1 ya kejahatan, 1 dosa. Tuh. 1 dosa. Kalau kebaikan minimal dibalas 10, 700 sampai lebih tidak terbatas, tapi giliran kejahatan enggak jadi diamalkan, dapat kebaikan 1, diamalkan cuma 1 dosa. Kata para ulama ini tidak berlaku di apa? Pertama di tempat yang dimuliakan. Contohnya tanah haram, enggak berlaku. Kalau di tanah haram baru niat jelek udah dapat dosa. Karena udah ada dalilnya itu. Ya. Berbuat baik di tanah haram berlipat ganda, iya. Makanya sholat kata Nabi di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di masjid selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali pahalanya. Berapa itu tuh? Berapa waktu itu? 100.000 kali. Kalau kita hitung misalkan sholat zuhur di situ, sama juga 100.000 kali sholat zuhur pahalanya. Maka bagi yang pernah umroh jangan sia-siakan ini, atau yang haji jangan sia-siakan. Kita kadang-kadang ya haji itu bukan banyak tawaf di Ka'bah, tapi banyak tawafnya di pasar Seng. Dulu itu di pasar, kelilingnya di pasar. Ya, kebanyakan beli oleh-oleh, yang di kepalanya itu adanya oleh-oleh sama emas keroncong, ya Bu ya. Tahu emas keroncong Bu? Kalau dipakai berbunyi kan gitu. Nih saya udah umroh nih, saya udah haji kan gitu. Ya. Jadi 1 kejahatan
Dibalas satu kecuali tanah haram. Di tanah haram orang yang baru niat jahat sudah dicatat dosa. Apalagi dia berbuat jahat, dilipat gandakan dosanya. Termasuk bulan suci Ramadan. Iya. Itu waktu yang dimuliakan, ya enggak? Orang berbuat baik kata Nabi, pahala sunnahnya aja wajib, apalagi pahala wajibnya. Begitu juga ya dosanya, dosa sunnahnya maka ganjarannya wajib, kan gitu. Iya, dia itu nyolong telur, ya. Kalau di bulan Ramadan mungkin dosanya sedikit, pas di bulan Ramadan wah gede itu dosanya. Kira-kira begitu. Ya Bu ya. Itu. Maka hati-hati nih Bu, kalau pas Ramadan nanti udah mulai puasa mulut kita Bu. Jangan sering-sering kumpul. Dosanya lebih gede dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan sudah kurangi itu nonton sinetron. Biasanya kalau nonton sinetron Ramadan paginya ngerumpi bahas sinetron. Iya, lanjut ngebahas tentang tangga. Nah, itu. Ya. Iya, jangan nonton sinetron sudah selesai. Ini kadang-kadang penyakitnya di Ramadan itu banyak sinetron. Wah, iya kan? Ya, ini coba kita lihat hadis ini. Hadis ini sahih ya. Nah, di sini disampaikan di hadis-hadis lain misalkan Allah berfirman juga, "Idza arada 'abdi ay ya'mal sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha." Dalam hadis qudsi yang lain Allah sampaikan kepada malaikat, apabila hambaku ingin melakukan kejahatan maka janganlah kalian tulis tuh. Allah udah pesan kalau dia baru mau nih lakukan itu, jangan ditulis, jangan dicatat, tunggu dulu, tunggu. Ya. Fa idza amilaha faktubuha bimislah, kalau dia kerjakan maka cukup satu dicatat satu nih. Oh, dia tadi ngambil serai tetangga enggak ngomong nih buat bikin nasi uduk. Iya, catat satu. Iya. Oh, tadi dia sambil lewat diam-diam itu ada mangga ngegelayut diambil buat ngerujak. Catat satu. Oh, tadi itu ada ayam tetangga lewat nggak balik lagi. Pindah ke dapur. Catat satu. Itu begitu. Jadi terutama nih hubungan bertetangga nih, hati-hati ya. Paling rentan, mohon maaf. Ya, kecuali kalau sama-sama tahu nggak apa-apa Pak. Tetangganya udah ngomong, Bu, nanti kalau ibu ini butuh apa-apa ambil aja, itu berarti sudah ikhlas. Nggak apa-apa, jangan iya. Tapi tahu diri juga, mentang-mentang kalau butuh apa-apa semuanya diambilin, mangganya diunduh semua. Kan kata ibu, kalau butuh apa-apa diambil, saya butuh semuanya. Ini tetangga yang kurang asem ini ya. Nggak tahu diri, maksudnya ukurlah dengan perasaan orang, ya enggak, ambil sesuai keperluan. Ini kalau saya mohon maaf ya, ini waktu andai kata nih di masjid ini ada orang sedekah sayuran di luar tuh digantungin, kira-kira pada ngambil satu atau lebih? Saya mau tanya, lebih ya? Oh ya udahlah, memang bapak ibu orangnya begitu berarti. Iya, serakah berarti ya. Iya. Satu Bu. Ya, jadi jangan dibiasakan ngambil dua. Ya. Ya kalau jatahnya dua, kalau jatah satu. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa disinilah Allah memberikan kemurahannya. Berdasarkan hadis ini berarti pahala kita lebih banyak dibandingkan dosa. Sebetulnya begitu kan? Tapi ternyata banyak juga amalan yang menggugurkan pahala. Paham enggak? Ada perbuatan menggugurkan pahala, selain dia dicatat satu dosa tapi dia menggugurkan pahala. Apa contohnya? Nah, ini Nabi sampaikan kan dalam hadis ya yang sudah saya kira ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang
orang yang bangkrut. Qalu ya Rasulullah al-muflisu indana man laisa lahu dirham wala mata. Nabi, yang bangkrut itu orang yang enggak punya lagi harta ataupun duit, kan gitu, bangkrut. Enggak punya duit, enggak punya harta. Kata Nabi, laisa dzaka wal muflis, bukan itu yang orang bangkrut itu. Al-muflisu huwa man ata yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi ila akhirih. Thumma syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Kata Nabi, yang orang bangkrut itu nanti dari kiamat dia membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala infaknya, pahala ngajinya, pahala baca Qur'annya, pahala zikirnya, pahala dia ke masjidnya. Tapi ternyata waktu di dunia dia pernah mencela orang, mencaci orang, enggak sempat minta maaf, menggunjing orang enggak sempat minta maaf, memfitnah orang, menuduh orang enggak sempat diselesaikan, mengambil harta orang enggak sempat diselesaikan, enggak sempat dibalikin, enggak sempat dibayar, hutang enggak dibayar. Fa ukhidha min hasanatihi li sayyi'atihi, maka dosa-dosa yang belum terselesaikan ini akan mengurangi apa? Timbangan pahala salatnya dan seterusnya. Hatta nafidha ma indah, sampai habis pahalanya. Kalau ternyata habis pahalanya, ternyata masih ada dosa-dosanya ini yang belum diselesaikan, maka kata Nabi, dosa orang-orang ini dilimpahkan ke orang ini yang tadi tidak punya pahala banyak, habis malah dapat dosa. Faulqiya finnar, orang ini nasibnya di neraka jahanam, naudzubillah. Hati-hati itu. Betul ini ada SOP. Satu kebaikan diganjar 10, 700 sampai tidak terbatas, tapi di sisi lain kita harus hati-hati, ada perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang bisa menghilangkan, menggugurkan pahala. Termasuk apa? Al-Quran sudah bilang tuh, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian, infak kalian, bil manni, dengan umpatan. Apa namanya? Kalau kita mannu itu ungkit ya, mungkin ya, ungkitan. Wal adha itu umpatan. Ungkit itu begini, kita ngungkit-ngungkit kebaikan. Paham enggak? Kamu kalau enggak saya kasih, kamu enggak bisa makan. Nah, itu ungkit. Itu ngungkit itu. Kalau udah ngungkit begitu, Pak, apalagi di depan orang, hilang pahalanya. Pahala sedekah dia hilang. Itu masjid kalau saya enggak donatur nih, enggak jadi nih makan kue pas subuhan, hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Ya, maka jangan ngungkit. Al-Quran yang bilang, bukan saya nih. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Apalagi adha, ngungkit aja hilang, apalagi ngumpat. Iya, apa ngumpat itu? Kita sedekah nih di lampu merah, ada anak, ya, atau mungkin ada anak muda datang ke rumah, ya, dimarah-marahin sama kita, kamu masih muda, masih sehat, nggak mau kerja, ngasih cuma 5.000, 5.000-nya hilang. Mau ngasih 1 juta juga hilang. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti ini orang ini, hati ini orang ini. Lebih baik Anda nggak mau ngasih, diam, dibandingkan ngasih tapi ngedumel, begitu loh, paham nggak? Kan ada yang bilang, Ustaz, saya kan ngajarin dia. Iya, sampean ngajarin dia, terima enggak? Itu sebabnya sedekah yang paling baik adalah sedekah yang paling rahasia. Ya, apa rahasia? Yang memberi tidak tahu siapa yang terima, yang terima tidak tahu siapa yang memberi. Itu yang sedekah rahasia. Paham enggak? Paham ya? Yang disebut dengan sedekah rahasia itu. Ya. Kan di Al-Quran disebutkan kan, wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalau kalian menampakkan sedekah kalian bagus, kalau niatnya ikhlas.
Wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara, kalau kalian menyembunyikannya, diberikan ke orang-orang fakir miskin, itu lebih bagus, lebih bersih, bersih dari omongan, bersih dari fitnah. Ya ini udah ngebagi-bagi beras tapi dilemparin, ngasih kaos dilemparin, ya dilemparin. Oh, kayak orang itu kayak bukan orang. Nggak boleh, Pak. Itu orang yang dikasih itu orang. Janganlah dihinakan orang yang memberi. Kebetulan kita lagi di atas. Kebetulan kita lagi di atas. Besok kita di bawah. Ngasihlah baik-baik. Ini. Saya paling nggak suka tuh. Ada pejabat lempar-lempar itu. Nggak suka bener. Emang dia siapa? Hah? Dia kan baru sekarang. Besok mah enggak kan? Iya. Jadi muliakan. Maka itu rahasia. Dan ini tidak salah. Orang yang mau ngumumin saya mau ngebagi zakat, boleh, nggak apa-apa. Asal ikhlas, nggak ada pencitraan, nggak ada. Ini kan pas mau pilkada bagi-bagi kan gitu kan? Iya kan? Atau apa pileg atau apa? Ya boleh juga sih. Cuman mudah-mudahan itu ikhlas. Iya. Mudah-mudahan ikhlas. Tapi yang terbaik tadi, yang ngasih tidak tahu siapa yang menerima, yang terima tidak tahu siapa yang. Makanya di zaman Nabi itu orang sedekahnya di pojok masjid. Habis Isya gelap nih nggak ada, dia taruh makanan di ujung belakang masjid. Tuh, kalau bapak ibu mau ikutin nggak apa-apa, gantung aja di luar. Ya, kalau mau ngasih apa tuh sayuran kasih gantung di luar. Yang ambil alhamdulillah, nggak diambil tapi nggak yakin saya kalau nggak ada yang ngambil, ya nggak. Ibu naruh gantungan sayuran di pagar masjid ada 10, besok masih ada apa hilang? Nah, 10 nih, ntar habis Isya, ntar malam nih habis Isya saya taruh 10 nih sayuran macam-macam. Kira-kira besok pagi ada atau udah nggak ada? Habis tuh, bilang habis kata bapak itu. Nggak apa-apa, bagus. Zaman Nabi banyak begitu. Ya, supaya pahalanya 700 kali lipat bahkan lebih. Ya. Bahkan dalam riwayat lain Allah berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi bi ay ya'mal hasanah fa ana aktubha lahu hasanah ma lam ya'mal." Kata Allah, apabila hambaku baru ngomong nih. Baru ngomong nih, hambaku ngomong nih mau melakukan kebaikan, sudah aku catat 1 kebaikan sampai dia kerjakan. Kalau dia kerjakan tergantung, bisa dikasih 10 pahalanya atau 700 kali lipat atau tidak terbatas. Ya. Luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan, ya, pahala-pahala yang berlipat ganda, ya, 700 kali lipat itu adalah infak sedekah, sedangkan puasa itu ya lebih dari 700 lipat. Terutama infak ini ya Bapak Ibu, ya. Ini ada ininya, ada yang pertama Nabi sampaikan nih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fabi sab'imi'atin, barang siapa yang menginfakkan harta berharga ini adalah yang bagi dia ini sangat berat, mulia. Atau kedua, yang berharga itu yang dibutuhkan orang. Makanya Nabi ditanya, Nabi, ayo sadaqati afdal. Nabi sedekah apa yang paling bagus? Kata Nabi apa? Sakyul ma, mengaliri air. Mengaliri air. Ya. Andai kata ini masjid punya sumur bagus, kemudian ini adalah hasil infak para dermawan, donatur, kemudian dikatakan silakan kalau musim kemarau jamaah yang kebetulan gak ada air silakan ambil air sesuai kebutuhan, ini maka sedekah yang paling bagus. Sakyul ma. Saya pernah lelang tuh Pak di masjid saya.
Kita bikin sumur karena yang lama itu mati, ya. Kemudian sumur ini mau digali dalam banget, di atas 50 meter, ya. Saya lelang, alhamdulillah pada berlomba, Pak. Udah saya aja yang nanggung, Ustaz. Alhamdulillah dapat keluar airnya, kita doakan bareng-bareng tuh. Ambil air, ya, seember kita doain bareng-bareng, kita tuangin ke situ. Sampai sekarang itu masih airnya. Dan itu pahalanya mengalir seperti aliran darah. Orang yang minum, orang yang masak, apa lagi? Orang yang nyuci, itu nempel di bajunya pakai sholat, jadi pahala. Ya, airnya dibikin masakan, bikin sayur, dikasih tetangga, dimakan tetangganya ahli ibadah, rajin sholat, dapat pahala. Gitu, Pak. Sakyul ma. Ya. Dalam hadis lain Nabi sampaikan, ditanya apa? Ayat Rasulullah ayat sedekati a'dhamu ajran. Ditanya Nabi, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Apa kata Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya ada 4 syaratnya. Pertama, kamu sedekah ketika kondisi badan sehat. Tuh, kamu sedekah lagi sehat. Maksudnya apa? Kalau orang sehat banyak kemauan enggak? Banyak keinginan enggak? Kalau dia lagi diinfus di rumah sakit sedekah, biasa itu mah. Ya, biasa. Udah bau kuburan? Ya. Oh ya, udah di ICU? Ya. Di ICU baru udah masih mau sedekah nih buat masjid. Ya udah mau ICU, udah mau bawa kuburan itu mah. Ya. Boleh juga. Tapi ada anak muda, ya. Ya, masih kuat, nggak ada pantangan makan, ya kan? Punya uang 1 juta, udah gaji pertama saya sedekahkan buat masjid. Wah, ini nih kata Nabi ini, a'zamu ajron, pahala yang sedekahnya sangat tinggi. Kenapa? Masih sehat, kuat. Masih banyak mau. Beda dengan orang yang umur udah 75, iya enggak? Gigi udah pada hilang, mau makan sate enggak enak lah. Di mut-mut enggak pernah habis, ya enggak? Ujungnya kelolodan, apa namanya? Keselak gitu. Ya namanya orang udah tua. Iya. Artinya apa? Kalau orang lagi sehat pasti banyak maunya. Kalau dia bisa sedekah, luar biasa. Ya. Kemudian apa? Kedua kata Nabi, syahihun, lagi pelit. Kita punya uang, ya. Lagi pelit, biasanya pelit itu. Terutama ini orang-orang yang jualan, ya. Jualan kan ngitung untung terus, ya enggak? Ini dagang hari ini untungnya cuma 200.000 nih. Nah itu untungnya itu mau disedekahin separuh. Nah ini kan berantem dulu di dalam dadanya, di hatinya. Ini untung seharian 200.000 dari subuh sampai sore nih. Kalau diambil 100.000 tinggal 100.000. Iya kan? Kalau dia bisa ini, waduh kata Nabi, a'zamu ajron, ini orang dapat pahala sedekahnya luar biasa. Iya kan? Nah, ketiga apa? Tahsyal faqra, takut miskin. Biasanya orang nggak mau sedekah karena takut miskin. Berkurang kan? Uang 1 juta disedekahin 500 jadi 500 kan tinggalnya. Nah, pada lupa yang 500 itu dilipat gandakan sampai 700 kali dan akan juga dibalas di dunia. Enggak percaya silakan. Salah satu pahala, salah satu ya janji Allah yang dibayar cash di dunia di antaranya sedekah. Sedekah, Pak. Bayar cash. Ya. Kalau dosa yang dibayar cash di antaranya ada durhaka sama orang tuh. Wah. Iya kan? Yang keempat, wa ta'mulul ghina, kalian ya, berharap kaya. Enggak sedekah itu karena pengen terus banyak duitnya kan? Nah, kalau kalian bisa melawan 4 itu, kalian sedekah di saat sehat, di saat pelit, di saat kalian takut miskin, di saat kalian pengen kaya, kalian bisa sedekah, itu namanya pahalanya besar. Ya. Nah, bagaimana sedekah yang biasa? Kata Nabi sampaikan, "Wa man anfaqa 'ala nafsi wa ahli wa iyali." Barang siapa yang berinfak untuk dirinya nih. Ya, untuk dirinya, wa ahli dan keluarganya, wa iyalihi dan anak-anaknya, untuk istrinya,
Istri bapak pengen baju baru, mukena baru, dibeliin, itu namanya infak sama istri. Ya. Apa? Ternyata fal hasanah bi asya, pahalanya 10 karena infaknya kan sama keluarga, ya enggak? Ustaz, saya pengen beli koko baru supaya lebih enak, atau sarung yang agak mahal dikit, BHS ya. Ya, BHS kan mahal itu, paling murah 500.000 itu kalau yang bagus. Saya pakai BHS Ustaz supaya lebih nyaman, supaya sholat tarawihnya lebih ringan, kan gitu. Kan beda sama sarung yang cuma 50.000, kayaknya kaku bener, sujud aja susah, iya. Gitu. Mungkin nggak apa-apa, dia sedekah buat dirinya sendiri, dapat 10 kali lipat. Anaknya, Pak beliin si motor, masa mau sekolah mau belajar ini susah, naik angkot telat melulu, dibeliin motor, pahala 10. Iya, selama niatnya baik. Tapi kalau anaknya, ya mohon maaf, beli motornya buat tawuran, ya jangan dibeliin. Buat tawuran, awas nak, kamu jangan buat tawuran. Pesen tuh orang tua tuh. Kenapa kalau kita beliin buat kejahatan, kita juga dapat dosa. Iya. Au ada maridun. Nah itu. Jadi kita ngasih infak kepada keluarga sendiri, diri kita ataupun istri ataupun anak, dapat 10. Au ada marid, atau menjenguk orang sakit. Nih, menjenguk orang sakit nih, dapat 10, Bu. Jenguk doang, apalagi bawa oleh-oleh. Waduh. Iya kan? Iya, ini dia punya tetangganya dirawat inap. Kenapa? Sakit jantung, kolesterol tinggi, sama punya diabetes. Dibawain sama dia roti susu, sama biskuit kaleng. Siapa yang mau makan emangnya? Yang makan siapa? Yang nunggu. Ya orang lagi sakit kolesterol dibeliin tengkleng. Orang lagi kolesterol beliin tengkleng. Ya, asam urat beliin tengkleng. Ya. Iya, ya kasih amplop aja lah Ustaz, lebih manfaat. Artinya apa? Ya, kita menjenguk aja itu dapat pahala 10. Makanya Bu, ini saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita menjenguk orang sakit, kita minta didoain selain kita doain dia. Kan doanya orang sakit mustajab Bapak Ibu. Kasih motivasi. Jangan ditakut-takuti. Sakit apa, Pak? Ini saya sakit liver. Waduh Pak, kemarin tetangga saya cuma seminggu umurnya. Waduh, langsung naik itu, pingsan dia itu. Seminggu. Padahal dia baru kawin tuh. Waduh, tekor nih kata dia. Iya. Au amato ada, atau mengambil duri di jalan, 10 pahalanya nih. Bapak-bapak lagi jalan kaki. Oh ngeliat paku di jalan, ambil Pak, buang. Jangan ditambahin pakunya, ini baru 1 nih, tambahin 10. Itu namanya nambah dosa. Iya. Ini saya lihat, mohon maaf ya, saya kalau jalan pagi selalu lihat tuh ada emur lah, ada baut di jalan. Nggak tahu siapa itu yang naruh-naruh itu. Kita ambil 10 pahalanya. 10. Maka jangan nanya, Ustaz, itu ada orang ngumpulin paku di jalan pakai besi berani. Oh, hitung aja pakunya, kalau ada 1 kilo isinya 1000, dapat 1000 kali 10 pahalanya tuh. Selain dia bisa jual pakunya di rongsokan ya. Gitu Pak, Bu ya. Baik. Bahkan Nabi sampaikan inna sholata wasyiyama wa dzikra tudha'af 'ala nafaqah fi sabilillah bisab'imi'ah. Bahkan kata Nabi, salat itu ya termasuk puasa, termasuk zikir, bisa jadi dilipat gandakan melebihi infak kalau dia ternyata ya ikhlas betul. Ya, artinya semua perbuatan amal ibadah bisa saja mendapatkan lebih pahala yang berlipat ganda. Bahkan dalam hadis lain apa Nabi sampaikan, man aftara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, man aftara shaiman falahu ajruhu ya la yanqusu minhu syai'. Barang siapa yang memberi makan takjil besok Ramadan, barang siapa yang memberi makan takjil orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak
orang yang berpuasa. Kalau yang makan takjilnya ada 100 orang, berarti dia mendapatkan pahala 100 orang berpuasa. Masing-masing pahalanya berapa? 700 kali lipat, kalikan aja. Makanya mohon maaf Pak, kalau di Mesir, di Arab, setiap bulan Ramadan pasti ada Maidatur Rahman, meja makan Ar-Rahman. Itu dapur umum bahasanya, dapur umum. Dan saya pernah ngerasain Pak, zaman mahasiswa kan kita bokeh-bokeh kan udah Ramadan ini kita nyari keliling tuh. Masjid ini menunya ini, begitu Pak. Ada dapur umumnya setiap masjid tuh. Sampai di kota-kota, di tengah kota mereka gelar. Ada meja-meja, pas menjelang maghrib udah siap semua. Nah di kita ini ada juga cuman belum umum. Saya berharap nanti mungkin wali kota yang bawa dilantik nanti ini ataupun gubernur nanti meramaikan Ramadan itu dengan itu. Titik-titik tertentu disiapkan untuk makanan ya buat orang yang berbuka. Terlepas nanti ada yang makannya orang yang nggak puasa nggak apa-apa, sedekah. Kan nggak mungkin Bapak puasa nggak? Rahasia kan puasa itu. Rahasia nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah. Pak, kan orang puasa kelihatan apa? Lemes? Enggak juga. Atau sering berludah? Enggak juga. Ada yang puasa enggak ludah kan? Iya. Yang penting hanya Allah. Nah, itu ya.